Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali berada di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Kali ini Liberty bertemu kembali dengan politisi senior asal Solo yang pada tahun 1997 hingga 99 pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Surakarta dari fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu akrab dikenal dengan Mega Bintang. Pak Nur Rohmat. Ya. Pak Nur Rohmat, sebagai politisi senior di Solo, Anda menyikapi ditangkapnya Pak Dadang yang sebagai ketua MBG itu gimana? Bukan hanya saya, tapi rakyat Indonesia bersyukur, senang, terima kasih. Ternyata MBG yang selama ini berjalan itu ajang korupsi petinggi-petinggi negara. Seperti apa yang disampaikan oleh Sony, 20 tokoh nasional menerima fee dari MBG. Luar biasa ini prestasi pemerintahan Prabowo untuk menutup MBG itu luar biasa. Rakyat senang. Berarti menurut Anda perlu nggak MBG dilanjutkan? Oh jelas tidak. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Ternyata yang dimanfaatkan oleh siswa itu hanya berapa persen? 0%. Tapi yang hilang, yang bocor, yang dinikmati oleh beliau-beliau itu bajibur banyaknya. Jadi setuju sekali dibubarkan. Bajibur itu apa? Songko kae ngono lho. Oh, karena banyaknya ya. Ya, yang uang-uang yang dikorup, uang-uang yang dibagi-bagi oleh petinggi-petinggi. Itu enggak bisa dinilai, makanya saya katakan bajibur. Karena saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Tidak jutaan, tidak miliaran, tapi sampai triliun. Sedangkan kita tahu persis anak-anak sekolah mau sekolah renang pakai jembatan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sekolah roboh. Ini sekolah renang itu maksudnya apa? Mau berangkat sekolah ambil renang karena tidak ada fasilitas. Itu kalau dibuatkan jembatan, itu kan anak-anak sekolah yang mau menuntut ilmu, itu kan tidak ada risiko. Kalau sekarang ini risikonya sangat besar. Terus kalau seandainya benar-benar MBG dibubarkan, solusinya apa? Untuk biaya pendidikan, itu untuk pendidikan. Biar anak-anak bangsa ini menjadi cerdas, pandai, kan dia calon penerus bangsa ini yang meneruskan cita-cita luhur pendahulu kita. Maksudnya gimana? Untuk biaya pendidikan maksudnya gimana? Kan dengan biaya sekolah gratis, beasiswa, melengkapi pakaian, seragam dan seterusnya. Itu kan lebih bermanfaat, dinikmati anak bangsa sendiri. Tidak seperti ini, kacau balau. Jadi tidak salah kalau selama ini banyak orang yang menolak, yang ngeritik, itu ternyata benar adanya bahwa uang MBG itu banyak yang bocor daripada dinikmati siswa. Solusinya bukan misalnya kemarin itu kalau misalnya anak TK dari kelas 3 8.000, terus anak kelas 3 sampai SMA 15.000, enggak pilih diberikan berupa uang. Kalau solusi kedua ya itu tadi, selain untuk biaya pendidikan murah, siswa orang tua seneng, apalagi masih diberi menu yang sesuai keinginan, itu lebih bagus. Jadi dua-duanya itu bersinergi. Enggak, artinya menu apa diganti uang? Kalau saya lebih baik diberikan uang karena selera anak lain-lain. Kan menu anak itu, selera anak makan itu kan lain-lain. Biar dia milih seleranya sendiri.
Tapi kalau diberikan uang, nanti uangnya dipakai orang tuanya gimana? Ya enggak problem, orang tuanya nanti juga masakan menu yang disukai anaknya, orang tuanya lebih tahu daripada ini penyelenggara MBG. Enggak, kalau seandainya digunakan bukan untuk membeli nasi dan lain-lain sebagai gizi, tapi dipakai untuk keperluan lain gimana? Enggak mungkin lah, anak-anak itu masih kecil, masih murni, masih bersih. Bukan, kan yang menerima orang tuanya, kan Iya. anak kan enggak. Ya, Nah kalau uang dari MBG itu diberikan ke anak diberikan ke orang tuanya misalnya sebulan sekian lah, terus itu dipakai untuk kepentingan orang tuanya bagaimana? Anak jadi bodoh lagi. enggak, orang tua ya juga enggak bodoh. Dia Iya. memberikan sesuai menu hari itu. Bukan, maksud saya uang tidak dibelanjakan untuk pembelian menu tapi dipakai untuk keperluan lain karena memang kebutuhan mendesak. Gimana itu? Nah kalau itu memang bermanfaat bagi anak atau keluarga, apa salahnya? Lah otomatis nggak bermanfaat loh untuk kepentingan orang tuanya misalnya untuk nyaur utang atau bagaimana. Nah itu gimana itu? Ya enggak lah, enggak. Nggih. Jadi enggak. Kalau orang tua gitu itu masih bersih, masih murni. Enggak lah. Berarti wali murid itu nggak punya hutang ya? Ya ada, tapi kan kalau diberi dia juga akan takut lah. Nggih, Dia takut untuk menggunakan itu. nggih. Enggak akan itu. Nggak akan apa? Enggak akan menggunakan uang sesuai wali murid. Enggak akan. Artinya berarti tetap kalau diganti dengan uang, Saman yakin uang dibelanjakan untuk kebutuhan gizi anak-anak. Ya, Nah, yakin ya? Yakin. Tidak untuk keperluan lain ya? enggak. Nah, Saman yakinnya dasarnya apa? Karena dia masih lugu, masih polos. Kan anaknya Iya, Orang orang tuanya tuanya. pun juga gitu. lugu dan polos. Iya, Gitu nggih. belum tercemari hiruk pikuk politik. Kalau dipakai untuk bayar bank plecet itu atau utangan-utangan gitu gimana? Oh, kalau itu enggak benar. Kalau Nah. untuk digunakan itu jelas enggak benar. Nah, Tapi iya. saya yakin Enggak apa? enggak akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan haknya anak atau kebutuhan-kebutuhan lain yang seperti tadi disampaikan untuk bayar bank pelencet, untuk ini enggak. Oh gitu ya. Saman yakin ya? Yakin. Ya, demikianlah wawancara Liberty dengan politisi senior asal Kota Solo, Nur Rohmat, yang menyoal masalah plus minusnya dari dibubarkannya MBG.